Baik, perkenalkan, saya Ida Bagus Berdharma Kusuma dengan NIM 19026111165. Dalam rangka menjalani kepanitiaan bilik madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, periode 30 November 20 hingga 20 Desember 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai opioid pada manajemen nyeri, apa itu nyeri, di mana menurut IASP atau International Association for the Study of Pain, di mana nyeri merupakan pengalaman sensorik yang emosional dan tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Di mana nyeri itu dimulai dari adanya stimulus nyeri berupa trauma, sehingga saat terjadinya stimulus nyeri atau trauma akan terjadi pelepasan mediator, sehingga terjadinya aktivasi dari peripheral nociceptor, di mana proses tersebut dinamai dengan proses transduksi. Lalu stimulus tersebut akan dibawa ke cornudorsalis medulla spinalis hingga diteruskan ke talamus dan diteruskan ke otak, di mana akan terjadi proses transmisi, modulasi, dan pada otak akan terjadi proses persepsi, sehingga muncullah persepsi dari nyeri tersebut. Adapun opioid, di mana menurut World Federation of Society of Anesthesiology atau WFSA, di mana pada penanganan nyeri akut dianjurkan untuk diberikan strong opioid secara injeksi maupun lokal anestesi, dan ditransmisikan menjadi intraoral apabila nyeri berkurang. Di mana opioid merupakan kelompok analgesik yang umum digunakan dalam praktik kedokteran, di mana opioid itu merupakan semua zat, baik natural, sintetis, yang memiliki sifat morfin, di mana reseptor opioid yang terdapat pada jaringan saraf perifer dilapisi oleh mielin tipis, sehingga respon inflamasi itu mengakibatkan penambahan jumlah reseptor opioid perifer, dan densitasnya juga bertambah dalam hitungan menit sampai jam setelah reseptor inflamasi itu dimulai. Adapun klasifikasi dari opioid tersebut, di mana terdapat kanabis, opioid, maupun kokain, dan juga barbiturat, di mana klasifikasi yang pertama itu adalah opiat, di mana dia merupakan derivat dari opium. Itu salah satunya adalah morfin, kodein, dan juga tebain. Adapun klasifikasi kedua adalah semi-sintetik, di mana dia merupakan substitusi dari derivat dari morfin atau kodein tersebut. Nah, itu salah satu contohnya adalah hidromorfin, oksimorfin, dan juga levorpanol. Adapun juga yang jenis agonis maupun antagonis, yaitu butorpanol dan juga pentakozin. Lalu adapun juga klasifikasi ketiga, yaitu sintetik, yang merupakan non-morfinian, di mana adapun yang termasuk dalam kelas phenylpiperidin, itu salah satunya adalah fentanyl yang sering digunakan, lalu juga dipenylpropilamin, itu metadon, dan juga kompleks analgesik, yaitu tramadol maupun tapentadol. Dan klasifikasi keempat itu adalah endogenous opioid, dia merupakan natural dari peptida. Adapun contohnya itu adalah enkepalin dan juga endorfin. Adapun reseptor opioid yang secara luas terdistribusi dalam sistem saraf pusat yang dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu mu, K itu kappa, dan delta reseptor. Di mana untuk mu reseptor itu memiliki jumlah yang paling banyak di otak dan merupakan reseptor yang paling berinteraksi dengan opioid analgesik untuk menghasilkan efek analgesik. Di mana pada mu reseptor itu analgesia secara supraspinal maupun spinal. Pada kardiovaskular, dia akan memberikan efek bradikardi. Pada sistem respirasi, dia akan memberikan
depresi dari nafas. Pada sistem central nervous system atau CNS, dia akan memberikan efek euforia, sedasi, prolaktin release, mid-hipotermia, katalepsi, dan juga indifferent dari stimulus dari lingkungan. Pada pupil, ia akan menyebabkan efek miosis. Pada gastrointestinal, dia akan menyebabkan inhibisi dari gerakan peristaltis, adapun nausea atau mual dan vomiting itu muntah. Pada genitourinary, dia akan menyebabkan retensi urin. Dia juga akan menyebabkan gejala pruritus atau gatal, dan juga physical dependence. Lalu sedangkan pada kappa dan juga delta reseptor, dia menunjukkan selektivitas terhadap enkefalin dan norfin secara reseptif. Aktivasi dari kappa reseptor juga dapat menghasilkan efek analgesik, namun berlawanan dengan mu agonis yang dapat menyebabkan euforia, di mana beberapa opioid analgesik menghasilkan efek stimulan dan psikomotorik dengan bereaksi pada delta reseptor. Aktivasi dari mu dan juga delta reseptor dapat menyebabkan hiperpolarisasi pada saraf dengan cara mengaktifkan K atau potassium channel melalui proses yang melibatkan G protein. Sedangkan aktivasi dari potassium reseptor dapat menghambat membran kalsium channel, di mana sehingga dapat menurunkan hal tersebut dapat menurunkan pelepasan dari neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan juga substansi P. Di mana pada K atau kappa reseptor itu dia analgesinya secara supraspinal atau spinal, di mana dia tidak menyebabkan efek kardiovaskular. Lalu juga pada respirasi dia akan menyebabkan kemungkinan menyebabkan depresi, sedangkan pada delta reseptor dia akan menyebabkan pada respirasi akan menyebabkan depresi. Pada central nervous, pada kappa reseptor atau K reseptor dia menyebabkan sedasi atau disporia dan juga psikomimetik reaksi. Dan juga pada kappa reseptor pada pupil dia akan menyebabkan miosis. Pada genitourinary pada kappa reseptor dia akan menyebabkan diuresis atau inhibisi dari vasopressin release, sedangkan pada delta reseptor dia akan menyebabkan retensi urin. Yang menyebabkan pruritus itu ditimbulkan pada efek dari delta reseptor, dan juga ada pada kappa reseptor physical dependence-nya dia low abuse potential, sedangkan pada delta itu dia terdapat efek dari physical dependent, dan pada kappa reseptor akan menyebabkan efek anti-shivering. Adapun tempat kerja dari opioid pada jalur nyeri itu ada pada jalur transduksinya, transmisi, modulasi maupun persepsi, di mana pada keempat tempat kerja pada jalur nyeri ini, opioid bekerja pada keempatnya, yaitu transduksi, transmisi, modulasi maupun persepsi. Adapun mekanisme aksi dari opioid, di mana ada dua target yang diberikan pada opioid, di mana pada target pertama itu adalah pada calcium channel, di mana dia akan memberikan efek inhibisi dari calcium channel, sehingga pada presinap itu akan menyebabkan penurunan dari pelepasan neurotransmitter. Sedangkan pada target keduanya itu terjadi pada postsinap, dia akan berpengaruh pada potassium channel, di mana hal tersebut menyebabkan peningkatan dari perpindahan keluar dari kalium, sehingga hal tersebut menyebabkan penurunan dari aktivitas neurotransmisi, sehingga terjadinya pencegahan persepsi dari nyeri tersebut. Adapun farmakodinamik dari opioid, yaitu pada sistem saraf pusat, dia akan memberikan efek analgesia apabila diberikan analgesia spinal dan supraspinal, dia akan memberikan efek penurunan dari cerebral blood flow dan juga penurunan dari intracranial pressure. Dan juga memberikan efek sedasi, euforia, halusinasi, menurunkan ambang kejang, yaitu pada golongan meperidin, pada respirasi,
ia akan menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan juga hipoksia. Juga akan memberikan efek menekan refleks batuk, bronkospasme karena histamin rilis, yaitu terutama pada morfin. Pada sistem kardiovaskular, pada mepiridin terdapat atropine-like effect yang meningkatkan heart rate, sedangkan pada mepiridin dia mempunyai quinidine-like action sehingga menurunkan eksitasi dari miokardial. Namun pada dosis besar, ia akan menurunkan kontraktilitas dari miokardium tersebut. Pada gastrointestinal, ia akan menurunkan gerakan peristaltik sehingga terjadi kembung. Pada morfin, akan menyebabkan spasme dari sphincter Oddi. Pada sistem urogenital, morfin akan menyebabkan spasme dari ureter dan juga bladder sphincter. Pada muskuloskeletal, fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi dari pasien, dan juga histamin release menyebabkan warm and flush sensasi, miosis karena stimulasi dari nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor, dapat terjadi hipotermia karena menurunnya metabolic rate, jadi vasodilatasi, dan dapat terjadi tonus otot yang menurun. Pada kehamilan, opioid dapat menembus sawar plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada neonatus. Pada sistem endokrin dan imunitas, opioid dapat menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Adapun farmakokinetik dari opioid, di mana absorpsinya sangat tergantung pada rute pemberian, yaitu oral, transdermal, subkutan, intravena, dan juga intramuskular. Distribusinya itu di mana dia merupakan semakin dia solubilitasnya pada lemak semakin tinggi, maka onset akan semakin cepat. Pada metabolisme dan juga sekresi, morfin dan turunannya di metabolisme di hati, sehingga menjadi morfin 3 glucuronide dan morfin 6 glucuronide, di mana ia merupakan lebih poten dan durasi lebih lama. Pada meperidin, metabolisme di hati menjadi norpeptidin, hingga menyebabkan kejang. Dan pada ekskresi, terutama melalui ginjal, di sini sangat dibutuhkan perhatian khusus pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Adapun half-time, onset maupun durasi dari analgesi efek, di mana pada fentanyl ada sediaan patch dan juga IV, mana patch ini merupakan sediaan dengan jalur intradermal seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Lalu pada hidromorfin, atau dia dilaudid, dia juga disediaan pada dari oral, juga intravena. Adapun evaluasi dari nyeri, di mana terdapat umumnya menggunakan FAST atau Visual Analog Skill, dapat juga menggunakan numbering score dan juga Wong-Baker Face Scale. Di mana pada FAST, kategori nyeri ringan itulah FAST 1 hingga 3, nyeri sedang itu 4 hingga 7, nyeri berat adalah FAST 8 hingga 10. Berikutnya adalah Numerical Rating Scale atau NRS, di mana dia menggunakan penggaris yang diberi angka pada skala 0, yang berarti tidak ada nyeri, hingga 10 untuk nyeri maksimal. Di mana skala 1 sampai 3 menandakan nyeri ringan, masih bisa ditahan, tidak sampai mengganggu aktivitas. Skala 4 sampai 6 itu nyeri sedang, sudah mulai mengganggu aktivitas. Dan juga skala 7 hingga 10 itu nyeri hebat, atau nyeri berat, sampai tidak bisa melakukan aktivitas fisik secara mandiri. Dan juga yang ketiga adalah Wong-Baker Face Scale, di mana digunakan pada pasien dewasa dan anak lebih dari 3 tahun. Di mana dia tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Berikut adalah contoh dari Wong-Baker Face Rating Scale. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai nyeri, yaitu nyeri akut, di mana nyeri akut pada pasien yang dialami setelah operasi umumnya disertai respon emosional dan autonomic respon.
yang menimbulkan respon fisiologis yang dapat mengganggu proses penyembuhan pasien, seperti menahan sekresi, mengurangi refleks batuk, takikardi, penurunan fungsi pernafasan, peningkatan ritme konsumsi oksigen, dan adanya efek endokrin. Adapun proses penyembuhan yang lama akan berdampak buruk pada pasien maupun pada keluarganya, seperti bertambahnya biaya, nyeri akut yang bisa berubah menjadi nyeri kronis yang lebih sulit ditangani, mempengaruhi psikologis dari pasien, dan semakin lama pula untuk mampu beraktivitas sehari-hari. Berikut adalah penanganan nyeri akut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu menurut World Federation of Society of Analgesic atau WFSA, di mana dianjurkan pertama diberikan straw opioid dengan injeksi atau lokal anestesi. Ini ditransmisikan melalui intraoral apabila nyeri berkurang dan dapat diberikan ajukan seperti aspirin dan juga NSAID. Adapun manajemen nyeri akut, di mana terapi opioid yang paling disarankan adalah menggunakan PCA atau Patient Control Analgesic, di mana saat ini PCA dipercaya sebagai cara untuk menjaga MAAC yang terbaik, menggunakan multimodal analgesia untuk mengurangi dosis dan efek samping opioid. Opioid dapat diberikan secara kontinu dengan penguasaan akut pain service atau APS, lalu juga nyeri akut pasca bedah termasuk vital sign yang kelima, dan penggunaan opioid post-op sebagai preventif dari analgesia. Adapun cara pemberian opioid pada terapi nyeri, yaitu dapat diberikan, dia merupakan pemberiannya individualis dose dengan gradual eskalasi, lalu juga dapat cara pemberian keduanya itu around the clock dosing, lalu juga yang ketiga adalah rescue dose as needed, dan minimum efektif analgesi konsentrasi atau MAAC. Berikut adalah dosis opioid intravena, adapun dosis kontinu dan juga intermittennya. Di mana pada pemberian opioid dapat dilakukan tapering, di mana transisi ini dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang atau nyeri sedang, di mana menurunkan rate infusion pump perlu dilakukan apabila penggunaan opioid kontinu lebih dari 5 hari. Penurunan dari infus rate-nya itu maksimal ada 25% per hari untuk mengurangi insiden dari withdrawal effect, di mana pada dosisnya itu dapat dilakukan konversi ke oral opioid dengan pertimbangan untuk menekan dari oral dose 20 hingga 30%. Berikut adalah tabel dari konversinya, itu konversi dari cara parenteral menjadi oral, yaitu dari morfin itu 1 mg diubah ke oral menjadi 3 mg. Selanjutnya sama seperti hydromorphine, fentanyl, kodein atau metadon. Berikut adapun manajemen dari opioid overdose, di mana pertama kita harus menilai tanda-tanda dari overdose dari opioid, di mana itu adalah adanya hipoventilasi yang berhubungan dengan gejala dan juga tanda yang bersangkutan, lalu terdapat malignan aritmia dan juga agitasi atau penurunan kesadaran. Apabila terdapat tanda-tanda berikut, dapat diberikan ventilasi back mask dan juga diberikan 0,04 mg naloxone secara intravena. Lalu dapat dilakukan pemeriksaan ulang pada 2 hingga 3 menit setelahnya. Apabila responnya tidak adekuat, lanjutkan ke tahap selanjutnya, itu dengan memberikan 0,04 mg naloxone secara IV. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang pada 2 hingga 3 menit. Apabila terdapat respon yang tidak adekuat kembali, lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu di mana berikan 0,08 mg naloxone intravena. Lalu juga tahap selanjutnya sama seperti tadi, lanjutkan pemeriksaan kembali apabila respon tidak adekuat, dapat diberikan dosis naloxone yang di 2 kali lipatkan sampai mendapatkan respon yang adekuat
di mana maksimal dosnya itu adalah kurang dari 2 mg. Apabila respon adekuat sudah tercapai, sangat penting untuk mengobservasi pasien lebih dari 90 menit, di mana apabila tanda maupun gejala tidak berkembang, perlu dipertimbangkan untuk diskusi mengenai tujuan dari pengobatannya, diskusi mengenai perlu atau tidaknya endotracheal intubasi, dan juga mentransfer pasien ke ICU. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Semoga penjelasan apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak.